Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Azwinanto dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi Ilmu Politik 2019. Kali ini saya ingin membuat video untuk ujian akhir semester saya dari mata kuliah Ekonomi Politik Internasional. Saya kali ini akan membahas bagaimana dampak dari globalisasi terhadap negara kita. Jadi pertama saya akan menjelaskan globalisasi adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dapat dihindarkan karena konteks yang sangat besar yaitu global. Jadi semua orang pasti akan mengetahui itu semua. Karena skala yang cukup besar yaitu skala internasional. Dan ini sebuah fenomena yang mengakibatkan bebasnya informasi dan apapun sesuatu yang baru akan menyebar dengan cepat ke semua negara. Nah, dari sini tuh mulai banyak pengaruh-pengaruh dari asing gitu. Contohnya paling paling gampang kita mengambil contoh budaya. Nah, seperti kita lihat budaya-budaya dari globalisasi sekarang yang sangat mendominasi seperti Korea Selatan. Itu termasuk dampak dari globalisasi. Nah, dampak dari globalisasi juga perlu cara untuk menanggapi sebuah globalisasi tersebut dari negara kita. Contohnya seperti ya sekarang apa-apa kan pada ngerti semua itu budaya-budaya Korea. Itu termasuk hal yang tidak dapat dihindarkan apalagi untuk remaja-remaja masyarakat Indonesia gitu. Itu pasti kan dia pasti lebih lebih mengetahui budaya mereka daripada budaya kita gitu. Itu juga dilatar belakangi karena mungkin ya budaya mereka sudah melakukan investasi yang cukup lama untuk merealisasikan budaya mereka gitu untuk go internasional gitu. Karena dampak itu termasuk bisa bisa jadi itu dampak negatif ataupun dampak positif. Dampak negatifnya untuk negara kita ya tentu masyarakatnya kurang mengenal budaya kita ketimbang budaya mereka. Nah, cuman kalau dari dampak positifnya, mungkin itu adalah sebuah dorongan untuk negara kita agar bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Mengapa budaya kita tidak bisa menjadi go internasional seperti negara-negara lainnya gitu. Nah, itu salah satunya dampak pengaruh budaya asingnya itu. Karena dunianya ini sekarang yang udah nyaris tanpa batas, globalisasi juga pasti kan imbasnya pada budaya asing seperti itu kan tren sekarang tuh. Korea sih sangat mendominasi saat ini ya. Dan di luar budaya juga kemajuan dari bidang teknologi juga dan komunikasi, informasi, transportasi itu memudahkan kehidupan manusia jadi kita lebih mengenal dunia global gitu. Nah, kemajuan dari teknologi juga sangat berpengaruh, sangat berdampak. Karena kehidupan sosial ekonomi itu lebih produktif, lebih efektif, dan efisien. Sehingga produksi-produksi yang dalam negeri itu bisa bersaing juga di luar negeri, apalagi ya pasar internasional gitu. Soalnya kemajuan teknologi juga mempengaruhi tingkat pemanfaatan sumber daya alam gitu secara lebih efisien. Nah, terus kalau misalnya kita bicara apa namanya dampak pengaruh lagi, pengaruh negatifnya itu ya seperti media massa. Karena pasti kita mendapatkan dari media, tentu pasti dari media. Karena goncangan-goncangan budaya itu mungkin akan menciptakan individu-individu yang berbeda seperti budaya yang kita miliki, atau adat istiadat yang sudah kita miliki dari negara kita sendiri gitu. Jadi itu budaya sesuai tontonan itu bisa menciptakan um, individual yang berbeda gitu. Jadi pribadi yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya itu kita bisa orang jadi lebih lebih individual, lebih cuek karena itu sudah bukan budaya kita, karena mereka lebih tahu budaya asing tersebut gitu. Jadi budaya-budaya kita yang sebenarnya
ramai-ramai, gotong royong, kebersamaan dalam masyarakat itu udah mulai ditinggalkan gitu sekarang. Jadi terus setelah itu juga mungkin terjadinya sikap lebih materialisme gitu, materi gitu. Jadi mengukur sesuatu tuh sekarang dari materi gitu. Kedudukan sosial itu udah mencerminkan budaya-budaya yang konteksnya udah di luar dari budaya kita gitu loh. Kesenjangan sosial segala, antar golongan kaya miskin gitu. Terus nilai-nilai agama mungkin sudah mulai hilang ya dari masyarakat anak-anak, khususnya pada para remaja saat ini begitu, karena contohnya mereka sudah budaya luar gitu. Jadi yang benar itu tidak dapat dihindarkan gitu. Jadi mungkin ya dari negara juga perlu upaya-upaya untuk mengembalikan keadaan tersebut gitu, agar tidak semakin parah, karena budaya bisa hilang pun kita seperti bukan siapa-siapa gitu. Sebenarnya aja orang luar pun sebenarnya lebih suka budaya kita gitu, karena bermacam-macam, beragam-ragam gitu. Jadi mereka merasa lebih spesial terhadap negara kita, tapi kitanya sendiri malah lebih suka dari budaya-budaya mereka gitu, budaya-budaya barat tentunya. Jadi budaya-budaya mereka juga tuh selalu membawa pengaruh-pengaruh yang buruk gitu loh. Karena itu kenapa saya bilang buruk? Karena itu yang apa yang kita lihat tidak mesti kita langsung pikirkan gitu. Jadi kita telan mentah-mentah apa yang kita lihat, itu yang kita bawa ke kehidupan kita saat ini gitu. Kayak melanggar nilai-nilai kesopanan gitu. Udah mulai anak-anak remaja di dunia sosial media kan sudah kurang sopan mungkin dalam bersosial media. Nah, karena berpengaruh dari tayangan-tayangan yang mereka tonton, dan tentunya lagi itu dari budaya luar gitu. Terus budaya asing itu, tapi bagusnya ya untungnya pasti bakalan ada orang-orang yang membuka pikirannya kenapa negara kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti negara lain gitu. Maka dari itu dampak-dampaknya yang saya jelaskan demikian, dari sisi negatif dan sisi positifnya dari dampak globalisasi untuk negara kita. Jadi kesimpulannya, dalam globalisasi apa yang perlu kita ketahui dari globalisasi itu harus seimbang gitu antara budaya kita dan budaya mereka, dan kita cukup tahu budaya mereka, ambil sisi positifnya untuk dilakukan, dan negatifnya cukup kita ketahui saja, tidak perlu dilakukan gitu, untuk sekedar pengetahuan saja gitu. Jadi sekian dari saya Muhammad Farhan Azwinanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.